Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Semarang. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Semarang Tawang dan rencananya pada video perjalanan kali ini saya akan jalan-jalan lagi, nanti akan kulineran di daerah Semarang. Perjalanan bakal dilanjut naik kereta api Joglo Semarkerto menuju ke Solo dan rencananya juga besok saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Banjar naik kereta api Lodaya sambung kereta api Kuto Jaya Selatan. Nah, gimana untuk keseruan perjalanan kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini untuk stasiun Semarang Tawang. Ini adalah stasiun besar yang biasa disinggahi oleh kereta-kereta dengan notabene kelas tinggi macam Argo Bromo Anggrek, Argo Sindoro, Argo Merbabu, Argo Muria, Sembrani, Argo Anjasmoro. Berangkatnya dari stasiun Semarang Tawang ya teman-teman. Ada juga sih stasiun Semarang Poncol untuk pemberhentian yang notabene kereta ekonomi campuran. Sekarang jam 12:40 di kota Semarang ini udah panas banget. Terus stasiun Tawang juga rame banget sama orang-orang yang baru datang turun dari kereta Argo Muria. By the way, barusan saya naik kereta Argo Muria bareng dengan Mas Dimas. Jadi buat teman-teman yang mau nonton video naik kereta api Argo Muria, silahkan langsung cek aja di channel saya atau juga di channelnya Pak Dimas. Tunggu tayangnya deh. Untuk pick up Grab di sini tuh di stasiun Semarang Tawang hanya bisa di shelternya aja teman-teman. Jadi sekarang ini kita lagi nunggu Grab dulu. Baru nanti setelah itu saya dan Mas Dimas bakal menuju ke kedai mie Bandung Pak Ko. Ini dia teman-teman untuk mie Bandung Pak Ko. Bawa nama Bandung ya, mungkin bapaknya orang Bandung. Terus lokasinya nggak begitu jauh dengan stasiun Semarang Poncol ya. Kita langsung gas aja masuk. Nah, seperti inilah untuk makanan saya hari ini. Ada miago spesial. Di sini ada mie-nya, lalu ada sayuran, ada pangsit, ada bakso. Harganya 15.000 segini teman-teman. Porsinya lumayan gede. Terus minumnya seperti default, es teh jumbo. Ada juga ini pangsit goreng isi ya, sebagai tambahan buat cemilannya. Saya mau makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Untuk dari porsi itu kelihatan gede banget ya. Sebenarnya kalau dari makanan mie gitu ya, konsepnya itu mirip-mirip macam gacoan, tapi di sini toppingnya lebih rame teman-teman. Kalau di gacoan kan toppingnya itu dimsum, tapi kalau di sini ada pangsit, ada sayuran, gitu-gitu. Kalau teman-teman tanya, enak mie ini sama gacoan, enakan mana? Enakan ini teman-teman, jauh. Sekarang udah jam 13:34. Saya dan Mas Dimas sudah selesai makan. Gimana makanannya? 9/10 menurut saya. Enak ya? Enak. Bumbunya nggak terlalu juicy, nggak terlalu kurang juga pas. Iya. Pas bumbunya. Kalau biasanya kalau di gacoan atau misalkan wismi kan itu lekok banget ya, atau biasanya juicy banget bumbunya. Tapi ini nggak pas. Iya. Jadi kalau misalkan dilihat dari segi rasa, balance aja gitu ya. Imbang, mantap. Itu yang bikin penilaian saya jadi wah gitu. Enak juga nih, recommended. Iya, ini motor banyak yang parkir ya, yang jajan semua teman-teman. Iya, yang pada makan semua. Iya, gokil sih. Mantap. Makanannya recommended, tapi yang namanya makanan juga selera, bisa cocok di saya dan bisa juga tidak cocok di teman-teman ya. Kalau teman-teman ke arah Semarang, bisa coba makan di sini. Sekarang kita langsung masuk aja ya, menggunakan fitur face recognition. Tinggal scan wajah, nggak perlu cetak boarding pass, nggak perlu liatin identitas. Oke. Yang akan masuk kereta Kedung Sepur dari Semarang Poncol, tujuan ke Ngrombo, kereta lokal, dan pakai lokomotif vintage.
Joglo Surakarta mengalami keterlambatan kedatangan di stasiun Semarang Tawang Pancatan. Diperkirakan akan tiba di stasiun Semarang Tawang Pancatan kurang lebih pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi tadi itu waktu di tempat makan, setelah beres makan, saya lihat di jam tangan itu udah sekitaran 60 menit sebelum keberangkatan ya teman-teman. Sehingga saya memutuskan untuk langsung menuju ke stasiun Semarang Tawang. Tapi ternyata setelah tiba di stasiun Semarang Tawang, saya dapat SMS dari KAI 121 bahwa kereta Joglo Semarkerto yang saya naiki mengalami keterlambatan dikarenakan adanya gangguan lokomotif. Dan keterlambatannya lebih dari 1 jam. Ada-ada aja. Untungnya saya nggak ngejar tiket kereta sambungan ya teman-teman. Jadi ketika nyampe Solo saya bakal nginep di kota Solo kayak gitu. Dan barusan ada petugas yang keliling ngasih kompensasi air mineral ukuran 330 mili. Yang harusnya kereta Joglo Semarkerto berangkat jam 14:29. Keretanya sekarang masih di Pekalongan katanya. Wow. Sepertinya Anda yang akan berangkat terlebih dahulu. Karena keretanya udah siap. Harus berangkat on time. 10 menit lagi nih. Iya, Iya. kereta saya entah di mana. Mungkin di Poncol dah. Kayaknya ya antara Weleri atau Poncol yang Kan tadi dari tadi udah Weleri. Oh, udah Weleri ya? Oh, Udah. Ini tadi perkiraan masuk 15:30, tapi barusan Sembrani berangkat 15:31 kan. Kayaknya di belakang Sembrani bentar lagi deh. Ini berangkat kereta Anda masuk. Kayaknya. Harusnya saya berangkat 1 jam lalu ya. Malah Anda duluan. Tapi dapat minum kan? Ya minum doang mah. Beli juga bisa, Pak. Ya udah duluan ya. Yuk, hati-hati ya. Oke, sampai jumpa di lain trip. Terima kasih. Yuk, Tak masuk dulu. yuk, bye. Bye. Mas Dimas yang malah berangkat lebih dulu dong. Tuh, orangnya. Dapat duduk mundur dia. Layanan kereta api Gunung Jati. Kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki menuju ke arah Solo Balapan sudah masuk di jalur nomor 1 ya. Teman-teman bisa lihat penumpang kereta Joglo Semarkerto walaupun hanya dari Semarang ke arah Solo itu tuh rame banget. Saya di kursi nomor 12 Alfa. Seperti inilah untuk kereta api Joglo Semarkerto di kelas ekonomi ya. Sudah menggunakan armada kereta ekonomi New Generation namun yang modifikasi. Jadi dulunya ini adalah K3 Kemenhub yang dirubah menjadi kursinya udah menghadap satu arah laju kereta. Lalu untuk fasilitasnya ada rak bagasi di atas sebelah sini ya. Ada juga gantungan, ada tirai, lalu ada meja kecil, colokan listrik, ada kantong kecil juga di sini, dan kursinya bisa di reclining. Ada tombolnya di bawah sini teman-teman. Tuh, sebenarnya udah lumayan nyaman sih untuk kereta Joglo Semarkerto di ekonomi New Generation modifikasi ini. Pukul 15:55 kereta api Joglo Semarkerto diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang.
ada keterlambatan sekitar 1 jam 20 menitan ya teman-teman. Nah, kereta api Joglo-Semarkerto ini merupakan kereta yang rutenya loop line. Dan nama dari Joglo-Semarkerto juga diambil dari akronim beberapa kota yang ada di Jawa Tengah. Di antaranya ada Jogja, Solo, Semarang, dan juga Purwokerto. Untuk kereta api Joglo-Semarkerto ada 2 kelas layanan ya. Ada kereta kelas ekonomi New Generation modifikasi, dan juga kereta kelas eksekutif. Untuk harga tiket dari arah Semarang ke arah Solo normalnya Rp85.000, tapi sekarang ini ada diskon ya, sekitar 30%, dan untuk harga tiket yang saya bayarkan pada perjalanan kali ini sebesar Rp59.000. Dan untuk perjalanan kali ini juga saya nggak akan terlalu banyak nge-vlog ya teman-teman, dikarenakan udah pernah juga naik kereta api Joglo-Semarkerto di rute Jogja menuju ke Semarang waktu itu. Kurang lebih sama sih perjalanannya, sehingga untuk kali ini saya bakal lebih fokus menikmati perjalanan aja sih. Di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Sekarang jam 18.09. Baru saja tiba di stasiun Solo Balapan. Lambatnya sekitar 100 menit ya teman-teman. Yang turun dari kereta api Joglo-Semarkerto di stasiun Solo Balapan ini rame banget ya teman-teman. Sekarang ini saya mau jalan kaki menuju ke penginapan. Dan penginapannya dari stasiun Solo Balapan sekitar 500 meteran. Karena nggak terlalu jauh, jadi jalan kaki aja ya teman-teman. Di sini udah ada ya pelangnya, Gria Indah Sari, Jalan Madio Taman. Berarti belok ke kanan teman-teman, ke sini nih. Jaraknya nggak begitu jauh ya, jalan kaki mungkin sekitar 7 menitan. Sepertinya penginapan saya di sebelah kanan. Iya bener, tuh ada tulisannya Gria Indah Sari. Barusan saya udah check in ya, dapat kamarnya kebenaran lantai 1, 101. Oh ini nih. Wow, kamarnya lumayan bagus ternyata ya, dengan harga di bawah 200.000 kayak gini. Dari pintu masuk ini ada gantungan, bisa buat gantung pakaian ataupun lain-lain. Terus ada juga pendingin ruangan atau AC. Di sini ada stop kontak lampu ya, kartunya ditaruh di sini. Lalu ada juga toilet dan shower di sini teman-teman. Lumayan lega ya. Ada kloset duduk. Di sini ada tisu. Dapat juga handuk 1. Terus ada gantungan lagi. Ada wastafel. Airnya ngalir dengan normal. Ada juga shower di sini. Ada pasta gigi dan sikat gigi, terus ada juga sabun. Bergerak ke sini, ada tempat tidur dengan ranjang yang lumayan gede. Terus ada juga gantungan, ada hanger di sini buat nyaruh baju dan lain-lain. Ada meja kecil. Di sini ada televisi, lalu ada juga meja lagi di sini ya teman-teman. Ada tong sampah, ada kursi juga. Tapi memang agak sedikit sempit ya. Cuman nggak masalah. Di sana juga ada stop kontak lagi tuh. Di sini ada tirai. Tirainya bisa ditutup di tali yang sebelah sini. Nah, kayak gini.
Pada penginapan kali ini di Gria Indah saya membayarkan harga 176.000 atau sekitaran 180.000. Dengan kondisi kamar yang seperti ini menurut saya udah cukup bagus ya. Kamarnya juga bersih dan ini worth it banget. Dari stasiun Solo Balapan, kalau jalan kaki kurang lebih selama 5 sampai dengan 7 menitan. Kalau naik ojek online lebih cepat lagi teman-teman. Salah satu penginapan yang recommended dan saya pertama kalinya nginep di sini. Untuk link pembelian serta informasi lebih lengkap, kalian tinggal cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Pukul 6:32 menit. Saya jalan kaki dari hotel menuju ke stasiun. Jadi ketika ketemu jalan raya, ini tinggal lurus aja, terus nanti belok ke kanan sampai di stasiun Solo Balapan. Sekarang jam 6:38 ya. Saya sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Nah, ini pintu masuk untuk mobil. Ada masjid. Dan ini untuk pejalan kaki ya. Untuk jalan kaki dari hotel ke stasiun kurang lebih 5 sampai dengan 7 menit. Tergantung teman-teman jalan kakinya cepat atau enggak. Sekarang saya sudah berada di depan stasiun Solo Balapan dan stasiun ini merupakan stasiun untuk keberangkatan kereta api di kota Surakarta yang notabene kelas tinggi. Macam kereta Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru, Argo Wilis. Berhentinya di stasiun ini. Ada juga stasiun Solo Jebres di sana untuk pemberhentian kereta-kereta ke arah lintas utara Semarang, dan juga ada stasiun Purwosari untuk keberangkatan kereta ekonomi campuran di jalur lintas selatan. Macam kereta api Bengawan, startnya di stasiun sana ya teman-teman. Yuk kita langsung masuk aja. Dan stasiun Solo Balapan ini ada pintu masuk untuk KRL di sebelah sana. Pintu kereta jarak jauh ada di sini ya. Dan di sini ada tempat cetak boarding pass ya teman-teman, di sana dan juga di sana. Ada papan informasi keberangkatan kereta di atas, dan untuk pintu boardingnya ada di sebelah sana. Di dalam stasiun Solo Balapan ini juga ada beberapa tenan penjual makanan oleh-oleh ya teman-teman. Terus ada minimarket juga. Di sini ada kopi kenangan, dan di sana ada loket untuk beli tiket secara langsung. Sekarang saya bakal naik kereta api Lodaya tarif khusus dari Solo ke arah Kutoarjo ya, dan sudah membeli tiketnya secara online. Kereta api Singasari dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Blitar. Kereta api Singasari kelasnya campuran eksekutif ekonomi, tapi berhentinya di stasiun Purwosari ya. Di sininya melintas langsung. Di atas peron juga, jalur 4, sudah ada tulisan kereta api Lodaya, tujuan Bandung, keberangkatan pukul 7:20 di jalur nomor 4. Rangkaiannya ada di sini. Tapi mundur banget perasaan ya, karena belum dipasang lokomotif kayaknya. Sekarang saya duduknya di kereta ekonomi 1 ya, kursi nomor 6A. Yuk kita langsung masuk ke dalam kereta. Di sini. Masangnya juga smooth banget. Mantap. Untuk susunan pada rangkaian kereta api Lodaya saat ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta ekonomi 123, di belakang kereta ekonomi ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta kelas eksekutif 1, 2, 3, 4. Nah, untuk rangkaian kereta api Lodaya
dari Solo menuju ke Bandung sudah menggunakan armada terbaru, kereta New Generation. Dan kereta kelas ekonominya aja udah bagus banget teman-teman. Udah kayak kereta kelas eksekutif. Nah, untuk perjalanan dari Solo menuju ke Kutoarjo, kali ini saya bakal naik kereta Lodaya dengan memanfaatkan tarif khusus. Dan harga tiketnya Rp70.000 di kelas ekonomi. Apabila teman-teman mau naik kereta kelas eksekutif juga bisa dengan harga tiket Rp105.000. Dan tarif khusus itu bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi Akses by KAI ataupun juga melalui loket stasiun keberangkatan. Untuk tarif khusus ada di beberapa rute dan di beberapa kereta. Secara lengkap nanti teman-teman bisa langsung cek di deskripsi video informasi lengkap seputar tarif khusus ya. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Lodaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Sekarang ini perjalanan kereta api Lodaya sudah berangkat ya dari stasiun Solo Balapan. Dan untuk kondisi di kereta ekonomi 1 masih terbilang cukup lenggang. Nah, kebanyakan penumpang kereta api Lodaya yang saya perhatikan pada naik itu di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan satu informasi juga teman-teman, kereta api Lodaya ini menjadi satu-satunya rangkaian kereta api yang menggunakan armada terbaru atau kereta New Generation. Tak heran untuk kereta api Lodaya hampir setiap hari tiketnya itu habis terus ya. Kalaupun ada sisa nggak banyak teman-teman. Memang okupansinya bagus dikarenakan dengan harga tiket full trip yang sekitaran 300 ribuan kalian udah dapat kereta ekonomi yang nyaman seperti pada kereta kelas eksekutif. Kereta api Lodaya ini bisa dibilang adalah kereta ekonomi paling worth it dari arah Solo menuju ke Bandung ataupun juga sebaliknya di era saat ini ya. Dan perjalanan menuju ke Kutoarjo akan ditempuh selama 1 jam 40 menit. Saya juga di perjalanan kali ini tidak akan terlalu banyak ngomong karena udah pernah bikin trip kereta api Lodaya. Jadi apabila teman-teman ingin tahu seputar perjalanan kereta api Lodaya dan juga Joglo Semarkerto yang kemarin saya naiki, bisa langsung cek aja videonya di channel saya. Melintas di stasiun Purwosari, dan ini adalah stasiun untuk pemberhentian kereta kelas ekonomi campuran di kota Surakarta ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.42 menit. Kereta api Lodaya telah tiba di stasiun Klaten. Pemberhentian pertama setelah kereta ini berangkat dari Solo Balapan. Sekilas saja dari segi desain interior sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan kereta modifikasi yang kemarin. Namun dari segi fasilitasnya sama aja sih. Di atas ini ada rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada juga tirai yang bisa dibuka tutup kayak gini. Terus dari segi legroom, untuk legroomnya hampir mirip teman-teman, tapi saya rasa agak sedikit lebih lega di kereta modifikasi ya. Di sini ada kantong untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Tidak ada meja kecil, tapi ada space di sini untuk nyimpan barang-barang kecil yang lain ya. Di tiap kursi juga itu ada tuas untuk reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pukul 8:08 tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Penumpang kereta Lodaya ramai banget ya.
Itu di kelas eksekutif barusan, dan ini penumpang kereta kelas ekonomi. Pemandangan sehari-hari kalau naik kereta di Jogja langsung hektik banget ya teman-teman, karena penumpangnya rame dan keretanya berhenti nggak terlalu lama tuh. Begitu lepas Jogja bener-bener nanti udah full seat nih. Anda nyariin saya bang? Enggak sama sekali, enggak sama sekali. Jadi ada Bapak Laude, Bapak Sepuh Express yang join the game. Saya dibeli tiket guys. Mau kemana Pak? Kok rasanya banyak sekali barang bawaannya? Iya bang. Mau pindahan rumah tak? Mau pelesir bang. Hah? Mau pelesir bang. Tuh. Dari kitab suci ke barat. Nyari kitab suci nggak tuh? Bisa dilihat ya, rame banget. Bener-bener rame banget lepas Jogja. Padahal ini hari weekday teman-teman, bukan hari weekend. Kalau weekend ya lebih rame lagi. Kereta api Lodaya tadi tiba di stasiun Kutoarjo tepat jam 9 ya teman-teman. Dan ini keretanya udah mau berangkat lagi. Berhentinya cuma sebentar ya. Wah, eksekutifnya terbilang cukup lenggang. Bersiap dari jalur 1. Bersiap jalur 1. Kereta api Komputer Planet di tujuan akhir stasiun Yogyakarta akan segera diberangkatkan. Kurang lebih kayak gini untuk suasana di depan stasiun Kutoarjo di Kabupaten Purworejo ya teman-teman. Dan untuk stasiun Kutoarjo ada dua bagian, pintu masuk di ujung sebelah sana, ada pintu masuk untuk kereta Prambanan Express, ada juga loket untuk kita beli tiket secara langsung, dan di area sebelah sini tempat boarding kereta jarak jauh ya. Stasiun Kutoarjo juga melayani banyak pemberhentian kereta jarak jauh. Hampir semua kereta berhenti di stasiun ini. Di Kutoarjo juga sudah ada sistem boarding gate face recognition. Dengan scan wajah bisa langsung masuk ya teman-teman. Tuh, rame banget di stasiun Kutoarjo. Yang baru masuk ini kereta Bogowonto dari stasiun Lempuyangan tujuan ke stasiun Pasar Senen ya. Rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan sudah masuk di jalur nomor 4 ya teman-teman. Sebentar lagi penumpang dipersilahkan untuk menaiki rangkaian kereta yang tersedia di jalur 4. Saya duduknya di kereta paling belakang, tapi sekarang masih ada waktu ke depan dulu untuk lihat lokomotifnya ya teman-teman. Ditarik oleh lokomotif CC203 9505 Depo Bandung. Nah, kalau CC203 hanya memiliki single kabin dan dari tampak depan benar-benar gagah banget teman-teman. Hidung miring ya. Tahun mulai dinasnya di 1995 dan nomor absen kelima. Rumahnya di Bandung. Untuk susunan rangkaian dari kereta api Kuto Jaya Selatan, di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang ekonomi 4 ada kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 5, 6, 7. Jadi membawa 7 kereta ekonomi.
dan kereta full ekonomi bersubsidi ya teman-teman. Saya bakal duduk di kereta ekonomi 7. Jadi kita langsung masuk ke dalam kereta. Dan nomor kursinya 24D ya. Panggilan dinas ditujukan kepada seluruh kru kereta api Kuto Jaya Selatan untuk segera berkumpul di depan ruang pengawas peron untuk melaksanakan apel keberangkatan. Terima kasih. Sini kita. Wah, gelap kacanya, Rek. Untuk peta rute perjalanan kereta Kuto Jaya Selatan berangkat dari Kutoarjo akan berhenti di stasiun Kuto Winangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Sumpiyuh, Kroya, Maos, Jeruk Legi, Gandrung Mangun, Sidarja, Banjar. Nanti rencananya saya bakal turun di Banjar ya teman-teman, dan berhenti lagi di Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, sampai dengan ke Kiara Condong. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan seksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 9:40 kereta api Kuto Jaya Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan. Saya rencananya bakal turun di stasiun Banjar pukul 13:22 waktu Indonesia Barat. Jadi waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 4 jam ya teman-teman. Dan perjalanan Kuto Jaya Selatan juga bisa dibilang lumayan seru dikarenakan kita nanti akan disusul kereta api Argo Lawu dan akan juga bersilang dengan beberapa kereta lainnya macam kereta api Lodaya, Argo Wilis, dan juga kereta api Malabar. Nah, untuk kereta Kuto Jaya Selatan ini merupakan kereta ekonomi bersubsidi. Dari Kutoarjo menuju ke Bandung, harga tiketnya hanya Rp62.000 saja. Masih menggunakan kereta dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi, berhadap-hadapan, adu dengkul, tapi ingat lagi bahwa ada harga ada rupa. Jadi kalau harganya murah, dapat kayak gini menurut saya masih oke banget ya teman-teman. Ya, kita nikmati perjalanan naik kereta Kuto Jaya Selatan ini dari Kutoarjo sampai dengan ke arah Banjar. Pukul 10:09 kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Kebumen. Dan berhenti di Kebumen ini akan cukup lama ya teman-teman. Secara normal kereta api Kuto Jaya Selatan nanti akan berangkat lagi dari Kebumen pukul 10:24. Kita berhenti 15 menit karena di sini akan disusul oleh kereta api Argo Lawu. Ya, Argo Lawu bisa dibilang adalah rajanya kereta di jalur lintas ini. Nah, untuk kereta Argo Lawu bisa dibilang adalah kereta yang tercepat di jalur ini, yaitu dari arah Solo Balapan menuju ke arah Jakarta dengan waktu tempuh kurang dari 7 jam. Kalau nggak salah sekarang 6 jam lebih 55 menit. Dan kereta Argo Lawu setelah lepas dari Yogyakarta, nggak berhenti di stasiun manapun, langsung bablas ke Purwokerto. Emang gila sih. Yang masuk di jalur 4 itu adalah kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon tujuan ke stasiun Jember. Hanya berhenti sekitaran 1 menit doang teman-teman. Kereta Ranggajati udah berangkat lagi dari stasiun Kebumen ya. Ranggajati ini memiliki 2 kelas layanan. Ada kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi New Generation modifikasi. Jadi kalau kereta eksekutifnya masih menggunakan mild steel, ekonomi New Generation-nya yang modifikasi macam kereta Joglo kemarin.
Persiapan masuk di terowongan hijau ya. Sekarang ini lagi ada prami yang berkeliling ya teman-teman untuk menjajakan jajanan. Jadi apabila teman-teman mager ke kereta restorasi, kalian bisa langsung beli lewat prami yang berkeliling. Biasanya bawa cemilan, terus berbagai minuman, ada makanan juga. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:02, kereta Kuto Jaya Selatan telah tiba di stasiun Sumpiyuh. Tiba-tiba hujan, lumayan deras ya teman-teman. Lebih 17 kereta Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Kroya, dan yang naik dari Kroya rame ya teman-teman. Tuh, gokil. Karena memang untuk penumpang kereta-kereta PSO rata-rata bukan penumpang full trip gitu loh. Penumpang yang naiknya di stasiun tengah-tengah. Stasiun Kroya bisa dibilang merupakan stasiun terbesar di Daup 5. Bukan karena bangunan stasiunnya ya teman-teman, tapi dikarenakan luas wilayahnya yang luas banget. Nah, jadi kan di sana tuh ada Wesel. Di sana juga ada Wesel, itu masuk wilayah stasiunnya. Dari emplasemen ujung sampai ujung mungkin 700 meter lebih gitu loh. Dan di Kroya ini juga ada 2 perpecahan jalur ya. Kereta Kuto Jaya Selatan nanti akan menuju ke kiri arah ke Banjar, dan ada juga jalur ke kanan menuju ke arah Purwokerto. Di stasiun Kroya ini, kereta api Kuto Jaya Selatan ada jadwal tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Solo Balapan. Dikarenakan jalur dari arah Kroya menuju ke arah Maos sampai dengan Banjar masih single track ya teman-teman. Kereta api Kuto Jaya Selatan tidak dikeluarkan dari stasiun Kiara Condong. Hanya berhenti sebentar, Lodaya langsung berangkat lagi. Bertemu dengan kereta Sawung Galih dari Pasar Senen tujuan ke Kuto Arjo. Sekarang kereta Kuto Jaya Selatan berbelok menuju percabangan arah kiri ke arah Banjar, Tasikmalaya sampai dengan Bandung, dan jalur ini masih single track. Sedangkan jalur double track berbelok ke kanan sana adalah jalur ke Purwokerto sampai dengan Cirebon.
Waktu menunjukkan pukul 11:32 kereta api Kuto Jaya Selatan yang saya naiki telah tiba di stasiun Cikampuh. Ini stasiun kecil, stasiunnya ada di sana ya teman-teman, dan bukan stasiun untuk naik turun penumpang. Dan lokasinya juga satu petak setelah stasiun Kroya. Di stasiun Cikampuh, kereta Kuto Jaya Selatan masih harus tunggu bersilang lagi dengan kereta api Argo Wilis. Kereta favorit saya nih mau lewat, dan Taspat di Cikampuh sekarang setahu saya sudah bisa dilewati dengan kecepatan maksimal 120. Jadi nanti harusnya Argo Wilis ngebut banget. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman untuk kereta Kuto Jaya Selatan di kelas ekonomi, masih menggunakan kereta ekonomi berkapasitas tempat duduk 106 kursi. Dan untuk kereta ekonominya dengan kursi berhadapan, duduk tegak, juga adu dengkul karena jarak antar kursinya tidak terlalu lega ya. Udah pasti adu dengkul lah pokoknya. Lalu untuk kereta api Kuto Jaya Selatan juga memiliki beberapa fasilitas, diantaranya ada rak bagasi untuk naruh barang-barang penumpang. Lalu ada juga pendingin ruangan sebanyak 6 buah. Ada di ujung depan 2, di tengah 2, di ujung belakang 2. Di sini juga ada tirai yang bisa dibuka tutup. Terus ada gantungan untuk pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada juga gantungan untuk plastik. Ada meja kecil untuk naruh barang-barang kecil dan stop kontak buat ngecas HP, tablet, beserta laptop. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.00, kereta api Kuto Jaya Selatan berhenti kembali di stasiun Langen. Dan stasiun Langen ini satu petak sebelum stasiun Banjar ya, sebelum stasiun tujuan kita. Di sini kereta api Kuto Jaya Selatan akan tunggu bersilang dengan kereta Malabar dari Bandung tujuan ke Malang. Sekarang kereta Kuto Jaya Selatan sudah berangkat kembali dari stasiun Langen. Sekitaran ya kurang lebih 7 menitan lagi lah kita akan tiba di tujuan stasiun Banjar. Jadi teman-teman, untuk perjalanan dari arah Semarang kemarin, saya naik kereta api Joglo Semarkerto yang merupakan kereta aglomerasi dengan rute memutari Jawa Tengah, yaitu dari stasiun Solo menuju ke arah Purwokerto, lalu Tegal, Semarang, dan sampai ke Solo lagi. Saya sempat nginep semalam di Solo, tapi kemarin di Solo tuh rasanya udah capek banget ya, karena kereta telat, nggak bisa banyak explore, nyampe sana juga udah gelap, saya nggak kemana-mana pada akhirnya. Lalu perjalanan dilanjut hari ini naik kereta api Lodaya dari arah Solo menuju ke arah Kutoarjo, lalu dilanjutkan kembali sampai dengan perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Teman-teman udah lihat di video kali ini kalau kereta ekonomi itu sebenarnya banyak sekali jenisnya. Ada kereta K3 Kemenhub, ada kereta ekonomi New Generation. New Generation pun ada yang modifikasi, lalu ada juga yang stainless steel. Belum lagi ada kereta premium K316, dan yang terakhir ada kereta ekonomi 106 tempat duduk. Memang kalau kereta ekonomi 106 tempat duduk ini
adalah kereta ekonomi dengan fasilitas paling minim ya. Ada 106 kursi, terus masih berhadapan-hadapan, duduk tegak. Ya, bisa dibilang kalau naik kereta seperti ini di rute perjalanan jauh memang sedikit lebih capek apabila dibandingkan dengan kereta-kereta yang kemarin. Tapi balik lagi ya teman-teman, ada harga, ada rupa. Ketika kemarin naiknya kereta ekonomi New Generation modifikasi di harga lebih mahal daripada perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan kali ini, tapi dengan jarak tempuh yang lebih pendek seperti itu. Sesaat lagi akan tiba di Kota Banjar dan saya dengan Mas Laude kami akan turun di sana dan akan lanjut naik kereta Argo Wilis kayak gitu. Capek naik ini kata Mas Laude, jadi mending naik Argo Wilis aja. Kita berteleportasi dari kereta ekonomi paling biasa ke kereta yang kelasnya jauh lebih tinggi, oke? Sebentar lagi kita sampai di Banjar, Pak. Kita teleportasi dulu ke kereta Argo. Langsung cering hilang gitu. Tiba-tiba langsung, oh katanya lebar. Iya, Mas Laude pengen naik kereta Argo Wilis katanya. Sebenarnya saya nggak terlalu berniat naik Kuto Jaya Selatan ini, teman-teman. Berhubung ada teman mau ke Bandung, ya udah. Saya lagi ada di Solo tuh kemarin. Kita bareng-bareng aja balik ke arah Bandung gitu loh. Cuman yang semula pengennya saya naik Lodaya aja udah, biar gak ribet. Tapi gara-gara Mas Laude, planning saya berubah jadi naik Kuto Jaya Selatan dulu. Udah naik Kuto Jaya Selatan, gak bablas ke Bandung pula. Malah harus turun dulu di Banjar. Kan ada yang ngajakin. Anda yang ngajakin, saya nggak iyain. Saya full trip. Dasar. Oh ya, tiket full tripnya 62.000, tapi kalau tiket saya sampai Banjar, tiket parsial itu cuma 58.000 teman-teman. Bedanya 4.000 sih, nggak berasa ya. Udah gue tak lagi tuh. Saya lagi Yaudah. tanya. Yuk monggo, saya naik Wilis tetepan, karena tiket saya sampai sini. Kalau nyampe sana, di blacklist saya, Pak. Hah? Apa? Gue ada aja nggak apa. Red. Zoom. 1321. Oh, satu. Pada pukul 13.21, awal 1 menit. Kereta Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Banjar. Wah, panas banget di sini. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, yang naik kereta Kuto Jaya Selatan di Banjar aja rame banget ya teman-teman. Gokil. Alhamdulillah ya teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Semarang, terus saya berkunjung ke kota Solo, berkunjung lagi ke Purworejo, dan sekarang sudah tiba di Banjar. Saya sudah tiba di Jawa Barat. Ya mungkin itu aja untuk perjalanan kali ini, dan cocok juga buat teman-teman yang mau coba trip kalau kalian lagi gabut. Mau dari Semarang ke arah Bandung bisa pakai cara kayak gini aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.